warga football lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 13 September 2021. Dimana 3 laga pertama kita ambil pada Liga Italia dan 2 laga terakhir kita ambil pada Liga Portugal. Sebelum kita ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola. Situs teraman dan terpercaya, dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar di Jiwa Bola. Untuk link daftarnya sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita pada pertandingan yang pertama. Dimana pada pertandingan yang pertama ada klub dari Sampdoria versus Inter Milan. Dimana jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di pertandingan terakhir Sampdoria bermain di kandangnya Sassuolo, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Sampdoria yang meraih 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di klub sang lawan di mana ada Inter Milan, di mana pada pertandingan terakhir Inter Milan away ke kandangnya Verona, Inter Milan meraih kemenangan dengan skor 3-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Inter Milan meraih 5 kali kemenangan, yang artinya klub Inter Milan sama sekali belum pernah menyentuh kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Sedangkan berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Inter Milan menang dengan skor 5-1 atas Sampdoria. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, Inter Milan meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Sampdoria. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih menyarankan football lover sekalian untuk memegang Inter Milan dengan memberi 3/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada klub dari AC Milan versus Lazio, di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, AC Milan kehilangan 1 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, Lazio kehilangan 1 pemain juga yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir AC Milan bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 4-1 atas Cagliari. Dan untuk 5 pertandingan terakhir AC Milan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan di mana ada Lazio, di mana pada pertandingan terakhir Lazio bermain di kandangnya sendiri menang dengan skor 6-1 atas Spezia. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Lazio mengoleksi 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Nah, berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Lazio menang dengan skor 3-0 atas AC Milan. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Lazio menang 3 kali dan 2 kali diraih kemenangan oleh AC Milan. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya melihat kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih memilih AC Milan dengan bermain di handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada klub dari Cagliari versus Genoa, di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama kehilangan 2 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia mengenai update pemain dari kedua klub ini. Sedangkan jika kita melihat perform dari kedua klub ini di pertandingan terakhir,
klub Cagliari harus menelan pil pahit kekalahan dengan skor 1-4 atas AC Milan. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Cagliari mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan di tim sang lawan di mana ada Genoa, di pertandingan terakhir Genoa harus menelan pil pahit kekalahan dengan skor 2-3 atas Alessandria. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Genoa meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Genoa menang dengan skor tipis 1-0 atas Cagliari. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Genoa meraih 3 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Cagliari dan 1 kali hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih memilih Genoa dengan menahan setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir imbang dengan skor 1-1. Itu dia untuk prediksi yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat. Di pertandingan yang keempat kita beralih pada Liga Portugal, di mana pada pertandingan ini ada klub dari Boavista versus Portimonense. Di mana jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di pertandingan terakhir Boavista away ke kandangnya Vigela meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Boavista mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita menoleh pada tim sang lawan ada Portimonense, di mana pada pertandingan terakhir Portimonense bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas Pereira. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Portimonense meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Boavista menang dengan skor 2-0 atas Portimonense. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, Boavista mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Portimonense, dan 1 kali hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih menyarankan teman-teman sekalian untuk memegang Boavista dengan menahan 1/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 1-1. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada klub dari Gil Vicente versus Vigela, di mana jika kita melihat perform dari kedua klub ini di pertandingan terakhir, Gil Vicente harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas Santa Clara. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Gil Vicente meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Nah, sedangkan jika kita melihat di klub sang lawan di mana ada Vigela, di mana pada pertandingan terakhir Vigela bermain di kandangnya sendiri melawan Boavista, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Vigela meraih 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Gil Vicente menang dengan skor 3-2 atas Vigela. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, Gil Vicente mengoleksi 3 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Vigela dan 1 kali hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengambil kesimpulan dari kekuatan kedua klub ini, saya lebih menyarankan football lover sekalian untuk memegang Gil Vicente dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 13 September 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar dan bisa juga salah.
Bagi teman-teman yang merasa yakin, silakan diambil, dan bagi teman-teman yang kurang yakin, kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah dapat prediksinya, jangan lupa langsung saja pasang di jiwa bola. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi Story Apple pamit. Terus ikutin video kita selanjutnya dan salam olahraga.